Shalom, Tuhan Yesus sudah di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 6 September 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Kidung Agung 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Ayat yang ke-14, cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Ibu saudara-saudara sekalian, saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini, Jumat tanggal 6 September 2004, menjumpai kita semua ya, di Kidung Agung 8 ayat yang pertama. Oh, seandainya engkau saudaraku laki yang menyusu pada buah dadaku, ibuku. Jadi seorang ibu kita harus ya menghormatinya, karena dia yang melahirkan kita. Hormatilah ayah dan ibu. Ya, panjang umurmu dimanapun engkau berada. Ya, jadi kita sebagai anak, kita dilahirkan dari seorang ibu, kita harus bersyukur. Ya, doa seorang ibu kepada anaknya sangat manjur. Ya, jadi saudara laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku. Ya, jadi kita harus bersyukur. Ya, orang-orang tua yang mendidik anaknya, ya, supaya menjadi anak yang benar, ya, dan nurut taat pada aturan orang tua. Demikian juga kita harus taat kepada aturan firman yang disampaikan. Jadi setiap firman Tuhan adalah mulut Tuhan, supaya kita paham dan kita mengerti. Ya. Akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Ya, jadi kalau kita sudah menjadi dewasa, sudah mulai bertumbuh, ya, itu tentu kita merasakan cinta kasih, ya, baik cinta kasih secara manusia maupun cinta kasih Tuhan. Ya. Jadi kucium engkau bila kujumpai, ini ciri Raja Salomo ini. Ya, jadi Kidung Agung ini diilhamkan, ditulis oleh Raja Salomo, karena Raja Salomo dia mahir dalam perkataan cinta. Makanya istrinya banyak, ya, gundi-gundi ratusan, ya, belum istri yang sahnya, karena mahir bahasanya, belum lagi kayanya. Ya, jadi ini dia memberikan contoh, ya, kata-kata cinta yang mahir. Ya, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Ya, memang tidak ada orang yang menghina kalau banyak duit, ya, kaya, ya, uang bisa bayar segala-galanya. Ada uang, ada barang. Tetapi kalau kita tidak libatkan Tuhan, kita jatuh dalam berbagai masalah. Ya, jadi harus kita libatkan Tuhan Yesus. Ya, kemudian di Kidung Agung 8 ayat yang ke-6, taruhlah aku seperti meterai pada titak hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Jadi cinta kuat seperti maut. Ya, jadi kalau sudah dapat jodoh, ya, kalau sudah jodoh dari Tuhan, tidak ada yang berani memisahkannya, karena cinta kuat seperti maut. Ya, cinta kuat seperti maut. Apabila jodoh itu dari Tuhan, tidak ada seorang pun yang memisahkan dari Tuhan. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Jadi mau mati pun tetap dia mencintainya. Ini ciri-ciri percintaan. Ya. Tapi beda dengan Tuhan Yesus, dia rela mati hanya untuk dosa manusia.
kita ditebus olehnya. Itu beda lagi. Dia mempertaruhkan nyawanya. Ya, Bapak Ibu. Kalau untuk masalah cinta begini kita hanya mempertaruhkan niat, ya. Dipukul, begitu aja, dihina. Beda dengan Tuhan Yesus, dia rela mati supaya kita diselamatkan. Ya. Kegairahannya gigi seperti orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api. Jadi ini cintanya berkorban-korban sampai libatkan Tuhan. Nyala cintanya seperti nyala api. Ini luar biasa ayat ini. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang Kidung Agung 8 ayat yang ke-12. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping Raja Salomo dan 200 orang-orang yang menjaga hasilnya. Jadi 200 orang yang menjaga hasil kebun ini, kebun anggur ini, kepunyaan Salomo ini. Ya. Jadi bagi orang-orang yang menjaga hasilnya 200 orang. Jadi 200 orang menjaga kebun anggur. Ya. Cuma jaga saja 200 orang, bayangin itu kayanya itu. 200 orang jaga kebun anggur. Itu karena kaya itu. Jadi kita kalau sudah diberkati Tuhan, kita jangan lupa diri. Supaya tambah kaya lagi. Ya. Miskin tambah kaya. Bodoh jadi pintar. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, Kidung 8 ayat yang 14. Cepat kekasihku berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Jadi banyak tanaman rempah-rempah di sana. Di kepunyaan Salomo. Ya. Ini luar biasa. Makanya Salomo ini istrinya banyak. Ya. Saya baca banyak sekali istrinya, ratusan. Bahkan lebih. Ya. Karena dia kaya, dia mahir dalam perkataan cintanya. Ya, makanya di Kidung Agung, ya, dari Kidung Agung 1 sampai 8 ini Salomo yang berkata-kata ini, menuliskan ini lewat apa yang dia rasakan di alam pada 2000 tahun yang lalu. Ya, ini luar biasa. Sudah kaya, sudah mahir cinta, dan sudah mengalami itu. Ya. Jadi saya tekankan lagi di Kidung Agung 8 ayat ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lengan, karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan. Ini luar biasa. Nyalanya nyala api Tuhan, cinta ini. Ya, karena kuat. Ini luar biasa bagus. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Jumat tanggal 6 September 2004 di Kidung Agung 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusup pada buah dada ibuku, akan kuncium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Cepat kekasihku berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.